Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, barokah, taufik dan juga hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, sampai kita pada hadis yang ke-39 bab 19, birrul walidaini ba'da mautiha, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat. Adapun lafaz dari hadis yang ke-39, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna rajulun ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat walam tusi afayanfa'uha an astasaddaqa anha, qala na'am. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan belum sempat berwasiat apa-apa. Apakah bermanfaat bagi ibuku seandainya aku bersedekah atas namanya? Rasulullah menjawab, iya. Ikhwatul iman, ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang memberikan penjelasan kepada kita adanya cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kita ketika mereka telah meninggal dunia. Ternyata rahmat Allah amatlah luas dan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang soleh untuk berbakti kepada orang tua dengan cara bersedekah maliyah, yaitu mensedekahkan hartanya yang diatasnamakan orang tuanya yang telah meninggal. Di tengah-tengah kita, terkadang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya apapun yang dilakukan, apapun yang bentuk amalan ya, yang dilakukan oleh seorang hamba apabila dia telah meninggal, maka sudah tidak lagi dapat sampai pahalanya. Ya, ini karena dibenturkan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke-38. Ya, salah di dalam memahami. Ya, kalau di dalam hadis yang ke-38 itu, idza matal abdu inqata'a anhu amaluhu ila min salasin. Ya. Jadi di sini salah di dalam memahami, dalam arti ternyata ada pengkhususan bagi amalan yang memang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidaklah berbenturan antara satu dalil dengan yang lain karena memang ada taksis. Ya, jadi di dalam pengambilan dalil itu ada istilahnya dalil yang memang umum, ada yang dalil yang memang khusus. Nah, ketika datang dalil yang khusus, maka dalil ini adalah memberikan rincian yang lebih detail daripada dalil yang khusus, dalil yang umum. Ya, nah seperti misalnya ketika di dalam surat An-Najm ayat 39 Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu hanyalah memperoleh apa yang diusahakan. Nah, ini dalil ini dijadikan landasan kalau sedekah, ya, ataupun amalan-amalan lain yang itu nanti atasnamakan orang tua, kemudian itu dikatakan tidak sampai. Ya. Padahal di dalam hadis yang lain diterangkan juga bahwasanya
anak itu adalah merupakan hasil usaha dari orang tuanya. Ya, anak itu adalah hasil hasil usaha dari orang tuanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Inna min atyabi ma'akala rajulu min hisbih." Ya. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seorang itu adalah dari hasil usahanya. Wa waladuhu min hisbih. Dan anaknya itu adalah dari hasil usahanya. Ya. Nah, sehingga dalil ini mensinkronkan bahwasanya sedekah adalah sebagai hasil usaha dari anaknya untuk orang tuanya, maka pahala daripada sedekah itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala didasarkan pada dalil yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ini juga harus menjadi sebuah kebiasaan kita ketika kita ingin melaksanakan sesuatu yang sifatnya itu ibadah khusus. Ya, ibadah khusus artinya itu telah diikat dengan persyaratan, misalnya waktu tertentu, di tempat tertentu, ya, dengan khasiat atau keutamaan tertentu, itu namanya ibadah khusus. Maka itu harus ada dalil yang jelas. Harus ada dalil yang jelas. Satu dalil yang itu dijadikan dalil untuk sedekah misalnya ini, itu tidak bisa menjadi kias bagi yang lain. Misalnya, mohon maaf, bagi teman atau saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Ya. Kemudian didalilkan dengan dalil ini. Ya nggak bisa, karena ini tidak bisa dikiaskan untuk ibadah khusus yang lain. Maka kalau ada ibadah khusus yang lain, itu harus didatangkan dalil juga yang khusus. Kalau tidak ada dalilnya, berarti itu adalah perkara yang baru yang tidak ada datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas ini, bahwasanya ternyata sedekah dari seorang anak ya, yang diatasnamakan kepada diatasnamakan orang tuanya ya, kepada Allah, ini adalah perkara yang dibolehkan oleh Rasulullah dan pahalanya itu akan sampai. Karena itu, maka hendaknya ya, seorang anak ketika dia berinfak, maka sebagian daripada infak itu atasnamakanlah untuk kedua orang tuanya. Misalnya kita ke masjid, kita akan berinfak di kotak masjid 10.000 atau 5.000, bagi sebagian di atasnamakan orang tuanya. Lalu niatnya bagaimana? Ya di dalam hati lah. Ya, kita niatkan bahwa yang misalkan yang 2.000 itu adalah atas nama ayah kita atau ibu kita yang sudah tidak ada. Insya Allah pahala itu akan sampai kepada orang tua kita. Biidnillah, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai justru kebalikannya. Nah, ini kadang-kadang terjadi di tengah-tengah kita. Seorang anak yang dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, warisannya banyak, dia terlupakan. Ya. Orang tuanya malah justru tidak diberikan sedekah atas namanya. Semua hartanya dihabiskan, ya. Nah, orang tuanya yang dulu di dunia itu sudah berupaya, berusaha, jungkir balik misalnya seperti itu untuk mendapatkan harta itu, malah akhirnya tidak mendapatkan bagian pahala dari harta tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang mendapatkan warisan, ya, apalagi kok warisannya banyak, sebagiannya itu disedekahkan atas nama orang tua kita, bahkan bisa dalam bentuk sedekah jariah. Ya, misalnya sebidang tanah ini diwakafkan untuk pembangunan TPQ atau pembangunan masjid, maka sedekah itu menjadi jariah, dan kalau itu di atas namakan orang tua kita, pahala itu terus mengalir ya kepada orang tua kita yang telah meninggal. Ya, nah inilah eh, keluasan daripada rahmat Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, ya, diantaranya adalah bersedekah atas nama kedua orang tua kita, ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah, kesabaran juga, ya, untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita dengan berbagai macam cara yang telah
diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya, baik dengan berdoa kepada Allah, memohonkan ampun dan kebaikan, bersedekah, ya, ini bagi orang tua kita yang sudah meninggal, menyambung silaturahim dengan saudara-saudara, apa namanya, orang tua kita, ya, ini termasuk juga bagian daripada berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.